Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wal aliyyul karim. Subhanallah rabbil arsyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Sahabat Sekar TV yang dimuliakan oleh Allah, ada 4 ciri orang yang dicintai oleh Allah dan mencintai Allah. Dilihat di dalam Al-Quran juz 6 pojok 16 sebelah kanan baris ke-7, surat Al-Maidah ayat 54. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu adillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha' wallahu wasi'un alim. Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa yang keluar murtad daripada agama Allah, agamanya, niscaya Allah akan ganti kalian dengan satu kaum yuhibbuhum wa yuhibbunahum, di mana dia Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintainya, mencintai Allah. Adillatin 'alal mu'minin, di mana mereka itu lemah lembut terhadap orang beriman. Jadi orang yang dicintai oleh Allah dan orang ini pun mencintai Allah. Ciri-ciri sifat pertama itu mereka ini bersikap lemah lembut terhadap orang beriman. Itu ciri yang pertama di dalam ayat ini. Nanti keterangan ini bisa sahabat Sekar TV nanti bisa dilihat di dalam kitab Fathul Bari, ya, di pembahasan tentang mahabbah, cinta kepada Allah. Kitab Fathul Bari, Fathul Bari atau Fathul Majid ya, Fathul Majid insyaallah ya, Fathul Majid. Kemudian ciri yang kedua adalah a'idzatin 'alal kafirin, dan tegas terhadap orang-orang kafir. Nah, gitu. Jadi sifat pertama itu dia lemah lembut terhadap orang beriman, sopan, santun, akhlaknya baik. Ya gitu ya. Jadi sama ketemu orang beriman tuh apa bahasanya ya? Memiliki akhlak yang baik. Nah, itu bukan malah jadi orang beriman itu menjadi musuhnya, bukan. Akhlak yang baik itu sebenarnya adalah bagaimana orang yang nggak suka kepada kita itu menjadi orang suka sama kita, gitu ya. Nah, kejahatan dibalas dengan kebaikan. Apalagi ini orang beriman, sudah menjadi kewajiban kita apabila kita mencintai Allah, ya kita hendaknya berusaha menjadi pribadi yang bisa berlemah lembut terhadap orang-orang sesama saudara semuslim, sesama orang-orang beriman. Ya, kita belajar dalam bentuk perkara ini insyaallah ya. Kemudian yang kedua, a'izzatin 'alal kafirin, tegas terhadap orang yang kafir. Itu ya. Tegasnya ini bukan ketemu orang kafir atau non muslim kita berantem, bukan. Tegasnya bukan begitu kata alim ulama. Tegasnya kita ini bisa tampil beda dengan orang non muslim, ya, tampil beda cara berpikirnya, ya, penampilannya, budayanya,
dan sebagainya berbeda dengan orang non-muslim. Ini ya. Kita berpenampilan ala Islam, gitu. Berpikir sebagaimana yang Allah tunjukkan dalam Al-Quran dan yang disunnahkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, gitu ya. Cara hidupnya itu cara hidupnya Rasulullah, sunnah. Nah, itu ya, tampil beda, dia berani tampil beda, tegas terhadap orang kafir. Aidjatin alal kafirin, gitu ya. Kau agamamu untuk agamaku ya untuk agamaku, gitu ya. Nah, itu. Kemudian yang ketiga, yujahiduna fi sabilillah, dan mereka ini yujahiduna fi sabilillah, dan berjuang di jalan Allah. Nah, senantiasa berjuang di jalan Allah. Ini ciri-ciri orang yang dicintai oleh Allah, dan orang ini pun juga mencintai Allah. Menjadi adat kebiasaannya, gitu ya bahasanya ya. Jadi karena cintanya Allah kepada dia, dan karena cintanya dia si hamba tadi kepada Allah, membuat dia ini selalu pengen memperjuangkan ini agama Allah. Bagaimana semua orang itu bisa mentaati Allah, agamanya Allah ini bisa diamalkan dengan sempurna. Bagaimana seluruh manusia ini dapat mencintai Allah, mencintai baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang yang dicintai oleh Allah dan dia pun cinta kepada Allah, memiliki sifat senantiasa mau selalu bersusah payah untuk memperjuangkan daripada agamanya Allah Ta'ala, gitu. Dia tidak hanya berpikir bagaimana agama yang bisa diamalkan dia oleh dia sendiri, hanya berusaha sendiri untuk mencintai Allah dan Rasulnya, tapi dia juga berpikir dan berusaha bagaimana seluruh manusia di seluruh alam ini juga bisa merasakan bagaimana manisnya cinta kepada Allah, cinta kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sifat yang keempat di dalam surat Al-Maidah ini Allah firmankan, wala yakhafu laumata laim, wala yakhafu, dan tidak takut kepada celaan orang-orang pencela. Matalaim, pencela ya, orang-orang pencela. Jadi ada manusia itu, orang itu yang memang sifatnya sudah pencela. Itu benar ya disalahkan, dicela, apalagi buat salah. Nah, gitu ya. Orang-orang yang cinta kepada Allah, cinta kepada baginda Nabi SAW, itu nggak takut ya. Kepada celaan itu nggak takut. Celaan orang-orang yang pencela nggak takut. Kenapa? Ya karena dia tuh dicintai oleh Allah. Karena cintanya Allah kepada mereka inilah sehingga hati mereka itu ditanamkan sama Allah, itu hanya takut kepada Allah. Tidak takut kepada celaan orang-orang pencela. Jadi dalam mengamalkan agama, menghidupkan sunnah baginda Nabi SAW, itu akan ada ujian celaan-celaan. Nah gitu. Maka orang yang dalam hatinya ada kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada baginda Nabi SAW, maka mereka tidak akan ada rasa takut kepada celaan-celaan mereka itu. Celaan-celaan daripada orang-orang yang memang karakternya tuh suka mencela gitu. Nah gitu ya. Benar ya dicela, apalagi salah, gitu kan? Nah, dan setiap manusia itu, dari kita ini tetap ada kurangnya, tetap ada lebihnya. Gitu. Sebaik-baiknya orang, tetap dia ada kekurangannya, begitu ya. Sekurang-kurangnya orang, tetap ada kelebihannya. Hadirin sahabat Sekar TV yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Allah mencintai kita dan kita pun mencintai Allah. Dan ini adalah satu karunia daripada Allah Ta'ala. Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Ayat berikutnya kan.
Lanjutan ayatnya tadi. Dan inilah satu karunia yang Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Jadi cintanya Allah kepada seorang hamba, dengan cintanya Allah seorang kepada hamba tadi, sehingga hamba pun juga bisa akhirnya jatuh cinta kepada Allah. Sehingga dalam kehidupan dia ini, dalam diri dia ini ada 4 sifat tadi ya. Yang pertama, lemah lembut terhadap orang beriman, tegas terhadap orang kafir. Kemudian senantiasa berjuang di jalan Allah, memiliki sifat karakter untuk selalu ingin memperjuangkan agama Allah. Nah, itu. Kemudian yang keempat, dia tidak takut kepada celaan orang-orang pencela untuk dalam mengamalkan agama, mengamalkan sunnah. Karena orang yang cinta kepada Allah, cinta kepada baginda Nabi SAW, maka dalam kehidupannya dia akan senantiasa berusaha menghidupkan sunnah baginda Nabi SAW. Nah, sebagaimana dalam surat Ali Imran ayat 31, Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kalian benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku Muhammad, sunnah baginda Nabi SAW. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dunubakum, akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kalau orang cinta kepada Allah dan Rasulnya, buktinya apa? Dia akan senantiasa berusaha untuk menghidupkan sunnah baginda Nabi SAW. Dan di situ akan ada celaan-celaan daripada salah satunya adalah orang-orang yang pencela tadi itu. Tetapi orang yang dalam hatinya ada kecintaan kepada Allah, kepada baginda Nabi SAW, maka Allah akan tanamkan dalam hatinya itu tidak ada rasa takut. Wala yakhafu nalaumata la'ib. Tidak ada rasa takut kepada celaan orang-orang pencela. Dan ini adalah satu karunia daripada Allah Ta'ala. Hadirin mulia, jadi dalam karunia ini kita hanya bisa berdoa dan berusaha bagaimana diri kita juga diberi karunia di mana Allah itu menjadikan kita ini sebagai seorang hamba yang dicintai oleh Allah. Sehingga dengan cintanya Allah kepada kita, nanti sedikit demi sedikit kita akan dibimbing oleh Allah Ta'ala untuk dekat kepada Allah, untuk mengenal ilmu cinta kepada Allah dan kepada baginda Nabi SAW, yang pada akhirnya kita akan merasakan juga bagaimana manisnya cinta kepada Allah, cinta kepada baginda Nabi SAW. Sebagaimana sabda Rasulullah, may yuridillahi bihi khairan yufaqihu fiddin. Apabila Allah menghendaki kebaikan pada seorang hamba, maka Allah akan beri dia kepahaman agama. Jadi tanda sayang cintanya Allah kepada kita itu, Allah akan beri kita kepahaman agama. Sedikit demi sedikit, kata alim ulama, kita akan dibimbing oleh Allah Ta'ala untuk dekat kepada Allah, mengenal Allah Ta'ala. Akhirnya jatuh cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada baginda Nabi SAW. Wallahu wasi'un alim. Kata Allah ya dalam ayat ini berikutnya, ditutup dengan wasi'un, wallahu wasi'un alim. Dan Allah tuh maha luas pemberiannya dan maha mengetahui. Jadi Allah memberikan dan ditanamkan rasa-rasa tadi itu, beberapa sifat tadi, dikarenakan cintanya Allah kepada seorang hamba tadi, sehingga akhirnya dia memiliki 4 sifat tadi sebagai refleksi, sebagai wujud kecintaan dia kepada Allah dan kepada baginda Nabi SAW, yang dimana hakikatnya itu adalah satu karunia daripada Allah Ta'ala kepada siapa yang Allah kehendaki. Bahkan kebanyakan itu diberikan kepada orang-orang yang sebenarnya nggak benar, ya, yang dulunya memang bukan orang taat, gitu ya. Nah,
preman-preman, tahu-tahu hidupkan sunnah, ya, cinta kepada Allah dan Rasulullah, ya kan? Banyak orang-orang yang tidak taat kepada Allah Ta'ala, orang bejat, tetapi setelah dia mengenal manisnya cinta kepada Allah, mengenal ilmu cinta kepada Allah dan kepada baginda Nabi SAW, sehingga mereka menjadi pribadi orang-orang yang cinta kepada Allah dan cinta kepada baginda Nabi SAW. Dan inilah satu karena yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki, untuk menandakan, membuktikan bahwa Allah wallahu wasi'un alim, bahwa Allah itu maha luas pemberiannya. Luas pemberiannya Allah kepada siapapun, mau yang mondok ke yang enggak ke, memang dulunya orang taat ke tidak ke, gitu ya. Allah tanamkan di dalam hatinya itu kecintaan kepada Allah dan Rasulullah. Yang dimana Allah lakukan itu karena rasa cintanya Allah kepada mereka. Dan Allah mengetahui, Allah tuh maha mengetahui. Jadi Allah lebih tahu apa maksud Allah memberikan, kenapa si fulan, si ini diberi rasa cinta kepada Allah. Si fulan itu dicintai oleh Allah, dikarenakan cintanya Allah sehingga mereka pun juga jatuh cinta kepada Allah. Allah lebih mengetahui apa maksud perbuatan daripada Allah Ta'ala. Maka dalam ayat ini Allah tutup dengan wallahu wasi'un alim, ya. Allah tuh maha luas pemberiannya dan Allah tuh maha mengetahui. Jadi kita nggak boleh protes kalau ada preman, ada orang jahat, tahu-tahu bisa hijrah jadi orang baik, menghidupkan sunnah, bicaranya cinta kepada Allah, cinta kepada baginda Nabi SAW. Membuktikan bahwa Allah tuh maha luas pemberiannya kepada siapapun, kepada orang yang Allah kehendaki. Dan Allah mengetahui rahasia di balik itu semua. Apa maksud Allah menjadikan dia si fulan, bin fulan atau siapa saja yang awalnya orang tidak benar, tidak baik, atau dijadikan orang baik, taat kepada Allah. Ingat, Allah punya maksud. Allah lebih mengetahui apa yang Allah jadikan itu. Allah punya setiap sesuatu itu, Allah memiliki hikmah dan rahasia di balik itu. Maka Allah katakan wallahu wasi'un alim. Allah itu maha luas pemberiannya dan Allah maha mengetahui. Salah satunya apa? Allah tahu apa maksud daripada perbuatan Allah atas terhadap hambanya tadi. Nah, begitu. Sahabat Sekar TV yang sama-sama mengharapkan keridhaan Allah, mudah-mudahan ini bermanfaat, menjadi sebab bertambah kecintaan kita kepada Allah dan kepada baginda Nabi SAW. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah bihamdi, subhanakallah hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.